Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa yang ada di Kutai Kartanegara, Samarinda dan juga Kutai Timur dan tentunya di Kota Bontang. Berjumpa kembali bersama saya Rahmat Alita di program Bincang Parlemen. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota DPRD Kota Bontang yang beberapa waktu lalu, tepatnya di tanggal 15 Agustus ya, kemarin sudah dilantik beberapa anggota DPRD yang baru dan juga yang sudah incumbent saat itu. Saya ingin ngobrol banyak ini nanti dengan salah satu anggota Dewan yang baru ini, yaitu ada Bapak Saiful Rizal. Sebelumnya kita akan sapa dulu beliau sebelum kita ngobrol banyak ya. Assalamualaikum, apa kabar Bapak Saiful? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya. Baik Pak, seperti yang kita ketahui bahwa beberapa waktu lalu ya di tanggal 15 Agustus sudah ditetapkan Bapak sebagai anggota DPRD Kota Bontang, salah satu anggota DPRD Kota Bontang. Bagaimana perasaan Bapak saat itu Pak? Ya, saya alhamdulillah bersyukur kepada Allah diberi kesempatan untuk meluaskan kebermanfaatan saya kepada masyarakat yang lebih luas. Iya. Karena selama ini juga sudah berusaha menjadi orang bermanfaat sejak awal ada di Bontang. Nah, dengan kesempatan menjadi anggota dewan ini, kebermanfaatan saya ini bisa lebih luas lagi daripada sebelumnya. Iya. Oke, untuk periode tahun 2024 sampai 2029 ini Pak ya, sebelumnya apakah Pak Saiful pernah juga terjun langsung untuk berkompetisi Pak? Saya sebelumnya adalah karyawan PT Pupuk Kalimantan Timur. Iya. Jadi BUMN sehingga tidak bisa aktif dalam dunia politik. Saya dilarang oleh perusahaan tempat saya bekerja, Iya. sehingga saya secara politik praktis tidak bisa terjun. Hanya secara politik policy, pemikiran, Iya. sikap, saya punya perhatian juga. Oke, berarti setelah pensiun gitu Pak ya, Setelah baru pensiun. bisa terjun langsung di politik. Ya. Bapak saat itu dari partai PKS Pak ya? Ya, PKS. Oke, baik. Pak, dari Pak Saiful sendiri apa yang mendorong ataupun memotivasi seorang Pak Saiful akhirnya ingin berkecimpung di dunia politik, terutama di DPRD Pak? Ya, sebagaimana yang saya tadi sampaikan, saya punya visi kehidupan menjadi orang yang bermanfaat kepada sebanyak-banyaknya orang. Karena seperti itulah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Khairun nas anfa'um linnas. Ya. Orang terbaik adalah orang yang paling memberi manfaat kepada orang lain. Selama ini saya sudah berusaha memberi manfaat kepada orang lain dalam kegiatan pendidikan, kegiatan dakwah, kegiatan sosial. Ya. Dan saya melihat bahwa menjadi anggota DPRD itu bisa memperluas jangkauan manfaat baik sisi pendidikan, sisi sosial, dan sisi-sisi yang lain. Oleh karena itu saya terdorong untuk berupaya menjadi anggota dewan. Berarti dari diri pribadi Pak Saiful atau memang dari masyarakat, orang-orang terdekat Bapak dan keluarga? Saya sendiri juga terdorong oleh motivasi itu, tetapi teman-teman juga mendorong saya untuk menjadi anggota dewan, khususnya juga warga BSD. Ya. Warga BSD itu mainstreamnya mengharapkan ada warganya yang menjadi anggota dewan, supaya bisa meningkatkan perhatian kepada kondisi di BSD. Terutama di BSD Terutama Pak ya. di BSD. Umumnya seluruh dapilnya Bapak di Bontang Utara ya. Ya, betul. Oke, Pak, kalau melihat masyarakat terutama yang ada di Dapil Bontang Utara saat itu, apakah Bapak merasa berat untuk bisa mendapat banyak suara atau seperti apa Pak? Saya sih enjoy saja ya, nothing to lose untuk melaksanakan seluruh kegiatan politik yang kemudian mengantarkan saya kepada kursi dewan. Saya sosialisasi di BSD, di Kuntung, di Loktuan, serta di daerah-daerah yang lain, dengan tanpa beban lah. Sebab
merasakan bahwa itu sebuah cita-cita yang luhur, menjadi orang yang meluaskan manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang eh, lewat peran sebagai anggota dewan. Mm-mm. Apa yang menjadi target Pak Saiful nih? Apa ya, keinginan Bapak kok akhirnya saya harus menjadi anggota dewan karena ada sesuatu yang ingin dicapai, Pak? Ada banyak hal yang bisa dikerjakan oleh anggota dewan dengan peran dia, dengan status dia sebagai anggota dewan, yaitu pertama di bidang legislasi ya. Ya. Itu bisa mengupayakan munculnya kesejahteraan masyarakat lewat legislasi daerah. Kemudian perhatian yang lebih tinggi di bidang pendidikan karena saya juga praktisi pendidikan. Kemudian perhatian yang lebih tinggi kepada pencerahan masyarakat di bidang keagamaan karena saya juga praktisi pencerahan masyarakat di bidang keagamaan. Di samping juga sosial, kesejahteraan, tenaga kerja dan sebagainya. Oke, saat itu berarti Bapak tidak punya target, maksudnya seberapapun suara saya, duduk dan tidaknya saya itu sudah dikembalikan saja kita, atau punya misi memang Pak, saya harus jadi gitu Pak? Saya mentargetkan 3.000 suara. Iya. 3.000 suara. Karena dengan angka itu bisa sangat diharapkan jadi, tapi kenyataannya tidak sebesar itu. Nah, untuk meraih 3.000 suara itulah kemudian saya melakukan berbagai langkah, langkah-langkah spiritual, langkah-langkah sosial, dan sebagainya. Tapi Allah mentakdirkan tidak sampai 3.000 suara dapatnya. Tapi alhamdulillah juga Pak, alhamdulillah, ya bisa tetap alhamdulillah. Tetap duduk Pak ya. Oke, Pak, saat itu apa yang menjadi tantangan seorang Pak Saiful ini untuk bisa mendapatkan seberapapun suaranya lah gitu? Apa yang menjadi tantangan Bapak? Tantangan saya adalah manajemen waktu karena saya ini praktisi pencerahan masyarakat di bidang keagamaan. Saya membagi waktu untuk sosialisasi. Saya juga tetap harus ngisi kajian-kajian di berbagai tempat. Kemudian saya juga harus melakukan pembinaan-pembinaan kepada anggota-anggota di partai saya. Nah, seluruh kegiatan itu memaksa saya harus memanage waktu secara lebih baik lagi. Ya, kalau dari keluarga sendiri Pak, bagaimana respon maupun dukungan untuk Bapak bisa maju Pak? Waktu awal-awal saya diminta PKS untuk menjadi caleg, saya mengumpulkan anak-anak saya, istri, hanya karena anak saya itu nyebar di mana-mana, nggak ada yang di Bontang, maka diskusi dengan mereka itu lewat Zoom meeting atau lewat video call. Mereka semua termasuk istri saya mendukung, hanya saja mereka berpesan untuk menjaga kesehatan secara lebih baik lagi supaya jangan ngedrop gara-gara seluruh kegiatan itu. Mereka semua mendukung dengan support referensi-referensi, kemudian doa-doa, kemudian menyemangati dan sebagainya. Tapi Bapak sudah mempersiapkan diri ya dengan berbagai konsekuensinya nanti, karena 5 tahun ke depan tentunya itu bukan hal yang mudah Pak ya untuk bisa dilalui, apalagi mengemban amanah dari masyarakat. Gimana Pak? Ya, saya mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk mengemban amanah ini serta menyerap saran-saran, nasihat-nasihat dari banyak kalangan agar saya bisa pertama terus sehat sehingga bisa mengemban amanah dengan baik. Yang kedua, integritas moralnya terjaga supaya tidak aneh-aneh yang dilakukan saat ini. Serta mereka mengharapkan agar aktivitas kajian keagamaan saya tetap jalan bersama mereka. Betul. Harus seimbang Pak ya. Harus seimbang. Hanya saja ini memang memiliki konsekuensi effort tenaga yang lebih banyak, effort waktu yang lebih banyak dan sebagainya. Oke, baik, karena saya dengar ini Pak ya, untuk periode 5 tahun ke depan ini fokusnya kayaknya
lebih padat gitu Pak ya. Itu sudah dipersiapkan memang ya dari Pak Saiful. Ya, sudah disiapkan. Oke, baik Pak. Kalau dari Pak Saiful sendiri, sebenarnya apa yang menjadi bayangan, apa yang menjadi pemikiran seorang Pak Saiful di daerah kantor Dewan itu Pak, sehingga Bapak pengen banget di situ gitu Pak? Saya ingin memberikan kontribusi kepada kota ini, negeri inilah, terutama Kota Bontang, Iya. lewat peran legalisasi, peran budgeting, dan peran pengawasan, dan itu hanya bisa dilakukan ketika saya ada di sana. Iya. Nah, kemudian saya juga ingin supaya apa yang menjadi keluhan masyarakat berupa fasilitas-fasilitas umum dan berbagai macam keinginan mereka bisa dijembatani. Nah, yang menjembatani saya harapkan adalah salah satunya saya. Oke, kalau saat itu Pak, apa yang menjadi aspirasi masyarakat paling dominan Pak yang ingin diperjuangkan oleh Pak Saiful? Umumnya adalah fasilitas umum. Yang paling banyak disampaikan fasilitas umum, seperti jalan raya di komplek maupun di luar komplek, di seluruh wilayah Bontang. Kemudian fasilitas umum berupa seperti pasar-pasar, kemudian Pujasera, kemudian maksudnya itu diperbaiki atau ditambah? Direnovasi, diperbaiki, kemudian parit-parit, lampu-lampu jalan, kemudian ada beberapa orang yang ingin mengajak diskusi tentang perbaikan di ranah pendidikan dan sebagainya, banyak. Dan alhamdulillah yang seperti itu membuat saya merasa bahwa saya bisa memenuhi harapan mereka. Mereka membutuhkan orang-orang yang memiliki perhatian yang tinggi di bidang itu, dan saya berusaha memenuhi harapan itu. Ya, oke. Pak, seperti yang kita ketahui bahwa menjadi anggota Dewan walaupun sudah diketuk dan sudah pasti gitu Pak ya, kan 5 tahun ke depan kita tidak tahu seperti apa perjalanannya Pak. Apakah Bapak hingga saat ini sudah siap apapun resikonya nanti Pak? Resiko misalnya tidak terpilih lagi, siap, sangat siap. Kemarin seandainya tidak terpilih juga siap sekali. Sudah siap ya Pak, apapun. Iya. Kemudian resiko misalnya ada kendala-kendala di tengah jalan terkait kesehatan saya, misalnya ada ya, ya siap juga. Nothing tulus lah. Iya, pokoknya dijalani saja Pak ya, bismillah gitu Pak ya. Iya, dijalani dengan syukur, dengan sungguh-sungguh supaya hasilnya maksimal, dan dengan ikhlas supaya reward dari Allah juga maksimal. Dengan dua rumus itu, dengan ikhlas supaya reward dari Allah itu maksimal, dan dengan sungguh-sungguh supaya hasil dari perjuangan ini juga maksimal. Kalau dari masyarakat sendiri kan Bapak tadi ada mengatakan salah satunya di bidang pendidikan gitu Pak ya. Apa yang membuat masyarakat masih ingin diperjuangkan di bidang itu Pak? Sampai saat ini memang kenapa Pak? Mereka kan tahu bahwa saya ini praktisi di bidang pendidikan. Saya Dewan Pembina di Yayasan As-Samil. Ya. Saya Dewan Pembina di Yayasan Al-Hikmah Guntung Center, yang juga membidangi bidang pendidikan. Di sana ada sekolah-sekolah, sehingga wajar kalau mereka kemudian mengharapkan saya memberikan peran yang lebih baik lagi di bidang pendidikan, supaya mereka bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik, SDM yang lebih tinggi lagi, bisa survive di tengah-tengah persaingan SDM di level nasional maupun level internasional, sehingga bisa memperkecil jumlah pengangguran di Bontang terutamanya. Kalau SDM itu kualifikasinya tinggi kan akan memberikan efek kepada menurunnya jumlah pengangguran. Betul.
Oke, baik. Selanjutnya Pak, saat kemarin memperjuangkan untuk bisa duduk di kursi parlemen Pak, ada kekhawatiran tersendiri nggak di diri seorang Pak Saiful? Saya tidak ada, sama sekali tidak ada. Saya nothing tulus ya. Jadi ya berarti punya lahan amal soleh yang lebih banyak. Iya. Tidak jadi berarti tetap dengan lahan amal soleh yang selama ini sudah ada. Itu aja. Tidak ada kekhawatiran apa-apa. Oke, baik. Kalau dipercaya sama masyarakat untuk bisa duduk di kursi DPRD, Pak, itu membuat Pak Saiful apakah sebuah tanggung jawab atau ya syukur alhamdulillah mereka memilih Bapak gitu. Ya ini tanggung jawab yang berat ya. Karena salah satu hal yang berat yang dipertanggungjawabkan oleh manusia kan amanah. Sampai bumi, langit itu enggan untuk menerima amanah itu. Hanya kemudian manusia bersedia untuk menanggungnya. Iya. Amanah itulah yang harus diemban oleh orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat banyak. Di dewan, di eksekutif, di yudikatif dan sebagainya. Oleh karena itu dengan beratnya amanah itu kemana-mana saya minta didoakan oleh orang. Saya bilang kepada mereka, Anda menyorong saya ke sana, maka jangan putus doa untuk saya supaya bisa amanah. Kalau tidak mendoakan saya sementara Anda yang mendorong saya ke sana, namanya tega itu. Berarti mendorong juga harus tetap Konsekuensinya mendoakan. Kita Pak, hanya ya. konsekuensinya berusaha maksimal untuk mengemban amanah sebaik-baiknya. Orang yang mendorong juga konsekuensinya mendoakan, mengingatkan Iya. agar kita bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya. Kan Iya, gitu. tetap diberi kesehatan juga tentunya Nah, Pak itu ya. tentu saja begitu ya. Oke, Pak. Tapi dari diri Bapak sendiri, Bapak bilang kan itu suatu beban. Bebannya kalau dari sisi seorang Pak Saiful apa, Pak? Ya karena masyarakat menginginkan saya bekerja dengan sebaik-baiknya, memberikan perhatian yang tinggi di bidang pendidikan, di bidang pencerahan keagamaan, di bidang ketenaga kerjaan, dan di bidang kebutuhan-kebutuhan umum masyarakat. Ya. Sehingga kalau itu tidak saya laksanakan dengan sebaik-baiknya, saya khianat terhadap mereka. Itu yang saya tidak mau. Itu aja. Jadi beban beratnya lebih ke kepercayaannya itu tadi ya masyarakat ya kepada Bapak, dan Bapak harus berjuang di situ sendiri gitu Pak ya. Ya tidak sendiri juga karena mereka juga Ya, tetap mendoakan memperjuangkan saya juga ya. agar sehat, agar memiliki kekuatan amanah, juga mendoakan saya agar bisa memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas-tugas, terhadap beban-beban, serta mereka terus mengingatkan saya. Ya. Saya minta mereka memang mengingatkan saya. Ada banyak orang yang berpesan kepada saya agar memiliki hal-hal seperti itu. Karena itulah kompetensi dasar yang harusnya ada pada anggota-anggota dewan, eksekutif, yudikatif, dan sebagainya. Kalau semasa kemarin berjuang Pak, dari Dapil Bontang Utara sendiri mayoritas suara terbanyak di mana Pak? Di BSD. Di BSD ya. Lebih dari 50% suara saya di BSD, dari BSD. Oke, dan itu menginginkan apa Pak di BSD sendiri, khusus di BSD Pak? Mereka, warga BSD menginginkan agar aspirasi mereka bisa ada yang memperjuangkan. Itu. Misalnya fasilitas umum berupa jalan yang ada di komplek. Di aspal gitu ya Pak ya? Ya, diperbaikilah. Kemudian parit-parit, renovasi pujasera, lampu jalan, BPU, itu mereka ingin supaya ada yang memperjuangkan. Baik sayanya sendiri maupun saya bekerja sama dengan anggota Dewan Provinsi maupun anggota Dewan Pusat. Intinya agar saya memfasilitasi munculnya perbaikan-perbaikan itu
dari level DPRD Bontang, DPRD Provinsi, maupun DPR Pusat. Oke, Pak, kalau saya bertanya soal tokoh nih Pak ya, tokoh daripada yang mendorong Bapak saat itu dan mendapatkan ucapan terima kasih yang pertama dari seorang Pak Saiful karena berhasil lolos menjadi anggota Dewan, siapa Pak? Kalau tokoh yang sudah meninggal dunia, ayah saya, Orang tua ya. orang gitu tua, ya. ibu saya, ayah saya terutama ya, karena beliau memang aktivis dakwah dan aktivis partai politik. Lewat tangan beliau lah saya menjadi paham kepada menjadi memiliki perhatian terhadap politik. Nah, kalau orang yang masih hidup ya istri saya memiliki peran yang sangat besar terhadap kondisi saya selama ini dan kondisi saya sehingga menjadi jadi dan suatu kondisi saya yang akan datang istri saya. Oke. Perannya sangat besar. Nah, tetap peran istri ya Pak ya yang paling Iya, ini ya karena yang hidup bersama-sama gitu Iya, Pak iya, ya. Kalau dari keluarga sendiri Pak, keluarga besar seperti apa Pak? Keluarga besar, anak-anak mendorong saya, memberi semangat saya, mendoakan saya. Kemudian keluarga besar kakak adik karena sebagian kecil ada di Bontang, sebagian ada di Jawa. Ketika mereka diberitahu ya mereka mendoakan saya untuk bisa menggenap amanah, baik jadi maupun tidak jadi, ya, seperti itu. Ya, kalau saya flashback nih Pak ke belakang nih ya, profil seorang Bapak Saiful Rizal ini. Tadi sudah disinggung bahwa adalah pensiunan dari Pupuk Kaltim Pak. Sebelum itu Pak, apakah memang memang dari Kota Bontang dan besar di Bontang akhirnya kerja di Pupuk Kaltim atau seperti apa? Saya lahir di Tegal, Jawa Tengah, tanggal 12 Juni 1964. SD, SMP di Tegal, SLTA-nya di STM Pembangunan Semarang. Belum sampai lulus, didatangi sama karyawan Pupuk Kaltim yang sudah online dan ditawari untuk bekerja di Pupuk Kaltim. Tahun berapa saat itu Pak? Tahun 1985 bulan Februari. Nah, kemudian Masih didaftar, ingat betul ya Pak ya? masih ingat. Kemudian didaftar Iya. dan dites. Nah, saya termasuk yang lulus sehingga wisuda tanggal 25 Mei 85, Ya. sudah jadi karyawan Pupuk Kaltim tanggal 27 Juni 85, 1 bulan 2 hari. Di umur berapa itu Pak? Di umur 21 ya, 21. Kemudian sejak itu berkiprah di Pupuk Kaltim sampai 12 Juni 2020. Hampir 35 tahun. 35 tahun kurang 15 hari. Pensiunlah saya pada saat itu. Ya. Tapi belum lama dari pensiun, kemudian diminta untuk bantu-bantu di dalam lagi, di pabrik lagi. Selama 7 bulan. Ya. Sampai April 2021. Pada April 2021 pensiun yang kedua kalinya sampai tanggal 8 Desember 2021. Pada saat itu saya diminta untuk bantu-bantu di Pupuk Iskandar Muda di Lok Semawe Aceh. Ya. Maka saya ke sana sampai 27 Oktober 2022. 1 tahun aja Pak ya? 10 bulan. Oh 10 bulan. 10 bulan. Karena pada saat itu saya mendapatkan musibah, ibu kandung sakit keras dan pada akhirnya meninggal dunia. Saya minta resign. Walaupun kemudian setelah lepas dari masa duka, mereka minta saya kembali lagi, tapi saya tidak kembali lagi. Berarti saat itu sudah terhitung pensiun Pak ya? Sudah pensiun. Jadi saya pensiun 3 kali. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan obrolan kita dengan Bapak Saiful Rizal. Namun sesaat lagi tetaplah di Bincang Parlemen. Baik pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Rahmat Alita. Kita lanjutkan obrolan kita. Tadi sudah sampai di profil Bapak ya. Akhirnya memutuskan untuk pensiun. Sudah pensiun ketiga tadi Bapak bilang ketiga, ya. Itu lanjut akhirnya apakah langsung masuk ke politik dan memilih PKS atau seperti apa Pak?
Setelah pensiun dari BIM, kemudian saya pulang ke Bontang. Setelah masa duka cita itu lewat, Oh ya. di Bontang, saya kemudian diminta oleh PKS untuk menjadi caleg mereka. Dan Langsung saat itu Pak ya, ya, bukan karena masuk dulu ke partai gitu enggak ya? ya, saya diminta menjadi caleg PKS dan saya bersedia. Kemudian sejak itu mengintensifkan hubungan dengan masyarakat yang lebih luas lagi supaya masyarakat mengenal saya secara lebih baik lagi dan bisa diharapkan berujung kepada elektabilitas. Di samping itu juga mengintensifkan sosialisasi saya di lingkungan saya tentu saja, serta minta bantuan istri dan teman-teman untuk ikut mensosialisasikan saya agar masyarakat lebih mengenal saya dan kemudian diharapkan bisa berujung kepada elektabilitas yang lebih baik. Iya. Kalau di dunia pendidikan sendiri Pak, seperti kita ketahui bahwa Pak Saiful kan juga berkecimpung juga ya di beberapa sekolah yang ada di Kota Bontang. Bagaimana perjalanannya itu Pak? Sejak saya masuk di Pupuk Kaltim, saya sudah memberikan perhatian di bidang pendidikan. Waktu itu ada masjid namanya Masjid Al-Aqobah, Masjid Al-Ibadah. Di sana ada Taman Pendidikan Al-Quran. Kalau Masjid Al-Aqobah itu daerah asuhannya adalah Guntung, Ya. Kebun Salak, dan Sidrap. Nah, saya ngurusin TPA itu dan kegiatan dakwah di Masjid Al-Aqobah itu. Jadi saya sempat menjadi guru TPA sebelum kemudian datang banyak orang yang menjadi guru sehingga saya menempati posisi sebagai pengelola TPA, pengelola sekolah itu. Kemudian datang waktunya kami mendirikan Yayasan Asamil. Di situ kita mendirikan SD Islam Terpadu Asamil. Awalnya di Masjid Al-Furqan BTN. Lalu muridnya terus bertambah sehingga Masjid Al-Furqan tidak cukup. Kemudian kita nyewa di PPPKM Putih Badak. Ya. Itu pun pada akhirnya juga tidak cukup. Lalu juga. kita membangun tempat di tempat yang sekarang ini di Tanjung Laut, serta kita perluas di Bontang Lestari. Itu yang Asamil, sedangkan yang di Yayasan Al-Hikmah Guntung Center kita juga mendirikan TK. Saya di sana sebagai anggota Dewan Pembina dari yayasan itu. TK-nya sudah berjalan beberapa tahun dan alhamdulillah disambut oleh masyarakat dengan baik. Itu masih menjadi karyawan Pupuk Kaltim saat itu ya Pak ya? Yang di Asamil masih. Masih. Yang di Guntung Center itu menjadi karyawan YUM dan menjadi karyawan Pupuk Indonesia yang diperbantukan di Pupuk Iskandar Muda. Oke, berarti sudah masuk masa pensiun ya? Soal di TK di Guntung Center. Tetapi kita tahu bahwa di masjid itu, Al-Hikmah itu, ada kegiatan-kegiatan kajian-kajian, itu sudah sejak puluhan tahun saya membina di sana. Jadi pendidikan di bidang keagamaan untuk masyarakat luas, yang kita istilahkan dengan kajian, itu di Guntung sudah berlangsung sangat lama, sampai sekarang. Oke. Hingga akhirnya Pak memutuskan untuk tinggal di perumahan BSD itu sendiri, apakah memang gara-gara waktu menjadi karyawan di Pupuk Kaltim atau seperti apa Pak? Saya tinggal di BSD sejak Februari 1997. Sebelumnya tinggal di lingkungannya Masjid Raya Baitur Rahman Pupuk Kaltim di Gang Swakarya.
Sejak Itu belum berkeluarga ya Pak? Atau? awalnya kan saya tinggal di Mes Bujangan Petrosi. Oh ya. Ketika belum berkeluarga, lalu menjelang berkeluarga Juli 93 saya pindah ke dekatnya Masjid Raya Baitur Rahman, sampai kemudian datang istri 1 September 93 hari Rabu menikahnya jam 17.00. Masih ingat Pak ya? Masih ingat semuanya. Kemudian 7 hari di kampung halaman, istri saya ajak ke sini pada tanggal 7 September. Nah, tinggalnya di dekat Masjid Raya Baitur Rahman itu. Sampai Februari 1997. Baru tinggal di sini. Karena di sana saya kontraktor. Orang yang kontrak rumah untuk tinggal. Oke, Pak. Kalau saya masih tentang ini ya, Guntung Center tadi ya Pak ya. Itu kenapa saat itu yang dipilih di daerah Guntung Pak? Kan Bontang luas juga Pak ya. Melihatnya seperti apa kemarin? Itu melanjutkan kontribusi saya sebelumnya ketika masih bujang. TPA mengasuh anak-anak Guntung. Oh, waktu masih di Petrosi ya Pak ya? Masih di Petrosi, mengasuh anak-anak Guntung, anak-anak kebun salak, dan anak-anak sidrap. Sehingga kalau sekarang saya ke Guntung atau ke kebun salak atau ke sidrap, katakan ketemu sama seseorang, oh ternyata murid saya dulunya. Pak Saiful ya? Iya. Bapak ingat saya? Siapa ya? Saya sudah tua, saya lupa. Saya muridnya Bapak dulu. Oh iya. Nah, seperti itu. Walaupun sudah nggak ingat Pak ya? Iya kan puluhan tahun tidak ketemu kan, sehingga kemudian sesuatu yang manusiawi kalau kemudian lupa kepada, apalagi yang diingat itu banyak muridnya kan, hanya yang menonjol saja, yang biasanya kan begitu. Begitu. Oke, baik. Saya ingin menyinggung soal masyarakat yang akhirnya mendukung seorang Bapak Saiful, Pak. Kita kan tidak tahu ya 5 tahun ke depan apakah semua aspirasi yang masyarakat sampaikan ke Pak Saiful untuk diperjuangkan bisa benar-benar terrealisasikan gitu. Bagaimana Pak Saiful menyikapi ataupun membentengi diri agar tidak ada hal-hal buruk yang merusak citranya Pak Saiful nih? Saya membuat prioritas ya. Sekarang sudah ada daftar prioritasnya. Mana-mana yang didulukan, mana-mana yang dibelakangkan. Kemudian saya akan memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang hal itu. Kemudian terhadap kekurangan-kekurangan sehingga ada hal-hal yang belum tercapai pada masa 5 tahun, ya tentu saja saya nggak ada sikap lain kecuali minta maaf kepada mereka. Saya sudah maksimalkan ikhtiar saya, kemudian saya sudah membuat daftar prioritas dan sebagainya, masih tetap ada yang tidak terkejar dalam waktu 5 tahun ya. Apalagi yang saya lakukan kecuali minta maaf kepada mereka. Kalau mereka memberi kembalian amanah kembali, ya itu akan menjadi prioritas yang lebih tinggi. Yang tadinya terbelakangkan itu akan menjadi prioritas yang lebih tinggi pada periode berikutnya. Tapi kalau kemudian periode berikutnya tidak maju lagi atau tidak terpilih lagi, ya saya akan amanahkan kepada orang yang terpilih supaya ini diikuti perjuangkan. Dilanjutkan gitu. Dilanjutkan perjuangan itu, bukan berhenti ketika saya berhenti, tetapi dilanjutkan oleh orang yang terpilih menjadi anggota dewan pada periode berikutnya yang dari PKS. Iya. Kalau dari Pak Saiful sendiri, apakah memandang ataupun menyikapi itu sebagai kegagalan? Mungkin kok saya belum bisa ya gitu menyerap semua aspirasi pendukung-pendukung saya tentunya gitu Pak. Ya, kalau saya sudah melakukan effort yang terbaik, usaha yang terkuat, masih juga tidak tercapai karena macam-macam kendala, ya sudah, saya pasrahkan kepada Allah. Mau apa lagi? Inilah yang sudah saya lakukan.
yang terbaik yang sudah saya berikan, tenaga, pikiran, waktu, dan sebagainya. Masih juga ada yang belum tercover. Ya mau apa lagi? Kepada masyarakat saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Gitu aja. Oke, semuanya dikembalikan lah Pak ya, Ya, sama yang di dikembalikan. atas. Ya. Baik, Pak, kalau melihat dari program-program pemerintah yang sudah berjalan saat ini, bagaimana Pak Saiful menyoroti dan apa yang akan dilakukan untuk mendukung daripada hal-hal yang menurut Pak Saiful ini masih perlu ditingkatkan atau harusnya tidak seperti ini gitu Pak? Kalau saya prinsipnya, kebaikan-kebaikan orang termasuk kebaikan pemerintah ya harus kita akui bahwa itu kebaikan. Tapi kekurangan-kekurangan misalnya terjadi, ya harus kita akui bahwa itu kekurangan dan kita membantu pemerintah untuk memperbaikinya. Ketenaga kerjaan kita masih banyak mendapatkan orang-orang yang Masih belum menganggur terserap gitu ya. Saya sampai membuat grup tersendiri yang isinya orang-orang yang minta dibantu mencarikan informasi ketenaga kerjaan. Jadi grup WA itu ada namanya grup siaran kan. Grup siaran yang isinya orang-orang yang selama ini minta kepada saya untuk diberi informasi, diberi kabar tentang kalau ada lowongan pekerjaan. Jadi saya kirim mereka, inilah ada lowongan ini, ada lowongan ini, ada lowongan ini. Silahkan dimanfaatkan. Jadi sebuah informasi saja Pak, bukan Bapak menjembatani untuk bisa masuk situ gitu atau gimana? Kalau kita bisa menjembatani, kita jembatani. Tapi untuk menjembatani kan perlu power. Powernya kan belum pada saat itu kan belum ada saya. Iya. Ya kan. Kalau kita bisa menjembatani, ya kita jembatani. Cuman kita juga harus melakukan penjembatanan tanpa mendolimi orang. Betul. Ya kan. Yang istilahnya kemudian dikeluhkan orang banyak, ordal-ordal itu. Kalau ordal dilakukan dengan membuat orang lain yang sebetulnya punya hak untuk masuk terdolimi karena gara-gara main ordal, tentu tidak baik lah ini ya. Oke, berarti apa ya? Walaupun sebelum Pak Saiful duduk pun sudah ada usaha ya Pak untuk masyarakat bisa minimal mendapatkan informasi gitu Pak ya, dari segi pengangguran. Ya. Oke. Ya, saya sudah melakukan itu. Karena ya itu tadi filosofi dasarnya ingin menjadi orang yang memberi manfaat kepada orang banyak. Salah satunya kan itu. Betul. Oke, baik Pak. Harapan dari seorang Pak Saiful ini dengan yang Bapak bilang tadi bahwa sebuah beban dan tanggung jawab menjadi seorang anggota DPRD, untuk masyarakat nanti seperti apa Pak? Harapannya? Saya tentu saja mengharapkan masyarakat terus mengingatkan saya bahwa saya punya tanggung jawab terhadap mereka. Bahwa saya diberi amanah untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Bahwa saya diminta mereka untuk mengcover komplain-komplain keluhan-keluhan mereka dan meneruskannya sampai harapan itu menjadi terwujud. Saya harapkan masyarakat terus mengingatkan saya dan saya juga tentu saja mendoakan saya agar sehat, agar bisa memiliki effort yang terbaik untuk mereka juga. Betul. Kalau nanti pada ujungnya saya sukses mengemban amanah mereka, ya alhamdulillah. Betul. Itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti kemudian ada kekurangannya di sana sini, ya kepada Allah saya minta ampun, kepada masyarakat saya minta maaf. Maaf gitu Pak ya. Oke, baik. Yang terakhir Pak, apakah seorang Pak Saiful setelah bisa akhirnya duduk di kursi DPRD ini merasa bangga Pak? Saya lebih lebih didominasi oleh rasa khawatir tidak bisa mengemban amanah dengan baik daripada rasa bangga, rasa senang. Karena bisa duduk, bisa orang mengatakan yang terhormat. Iya.
Justru karena munculnya rasa khawatir tidak bisa mengemban amanah itu, makanya saya berusaha dengan effort yang terbaik dan saya minta doa kemana-mana. Siapa saja yang memberikan selamat kepada saya, yang memberikan ucapan doa kepada saya, minta terus doa agar saya bisa memberikan yang terbaik. Integritas moral juga terjaga, karena banyak sekali orang-orang yang setelah duduk gitu Pak setelah duduk maupun ketika mau duduk memberikan warning kepada saya, warning dalam tanda petik, bahwa di sana nanti begini harus ya tolong kalau begitu saya dibantu doa yang terbaik dari Bapak, dari Ibu agar bisa mengemban amanah dengan yang effort yang terbaik seperti itu. Oke. Berarti bisa saya katakan kebanggaan itu lebih ke rasa tanggung jawab dan khawatir Pak ya, apakah nanti selama 5 tahun ke depan mampu mengemban amanah dari pendukung-pendukung dari Bapak sendiri gitu ya. Iya. Lebih kurang seperti itu. Iya. Oke, baik, terima kasih Pak Saiful Rizal sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bersama PKTV dan pemirsa yang ada di rumah. Semoga apa yang menjadi harapan masyarakat yang diamanahkan ke Pak Saiful bisa terwujud nantinya Pak ya. Amin. Minta doa yang terbaik dari teman-teman semua termasuk kru PKTV supaya saya bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat yang telah mempersiapkan saya untuk menjadi wakil mereka di gedung Dewan. Ya, oke. Baik pemirsa, demikian obrolan saya dengan Bapak Saiful Rizal. Kita doakan semoga 5 tahun ke depan Bapak Saiful Rizal tetap sehat ya dan bisa memperjuangkan apa yang menjadi amanah daripada aspirasi masyarakat terutama yang ada di Dapil Bontang Utara. Baik, saya Rahmat Talita beserta kerabat kerja pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali dengan anggota DPRD Kota Bontang yang lain di episode yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.